Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Jamilatun. Bagaimana Ya, kabarnya hari ini? selamat pagi juga Bu, menjelang siang. Ya, alhamdulillah masih sehat, semangat dalam menjalankan tugas-tugas. Luar biasa ya Bu, artinya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan semoga tetap sehat dan tetap semangat ya, apalagi Amin. ini ya, pendampingan individu ketiga ini terakhir di tahun ini ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali di bulan Maret tahun depan. Jadi ada jeda di mana Ibu bisa bisa beristirahat lah, walaupun nanti ada persiapan-persiapan yang akan dilakukan ya. Jadi baiklah Bu, seperti pendampingan individu yang sebelumnya, bahwa di pendampingan individu ketiga yang ini kita akan melakukan diskusi ya, proses refleksi terkait banyak hal. Jadi tema dari pendampingan individu ketiga ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi fokusnya ada 3. Yang pertama adalah refleksi umpan balik atau survei 360 derajat. Kemudian yang kedua adalah tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga adalah refleksi keterlaksanaan tahapan Bagja. Nanti tahapan yang pertama kita akan mereview hasil belajar selama 1 bulan. Kemudian nanti terakhir adalah refleksi proses. Siap Bu Jamilatun? Siap. Oke. Jadi sekarang kita mulai aja pada review hasil belajar. Nah, bagaimana nih apa yang saja yang sudah berjalan selama 1 bulan ini? Apa yang sudah berjalan, baik itu pembelajaran modul maupun pembelajaran di kelas, maupun mungkin hal-hal lain yang sudah alami. Apa yang sudah berjalan baik selama 1 bulan dan apa yang sudah lakukan untuk selama 1 bulan tersebut. Proses yang sudah berjalan selama sebulan ini adalah terutama di pembelajaran modul-modul. Saya sudah menyelesaikan modul 2.1, 2.2 dan 2.3. Kemudian implementasi dari modul yang sudah saya pelajari di LMS itu saya terapkan di pembelajaran saya di dalam kelas, dan pembelajaran sudah berjalan dengan lancar, normal, murid aktif dalam proses pembelajaran dan diskusi yang saya lakukan. Kemudian adalah saya menerapkan menerapkan pembelajaran dengan pendekatan Bagja. Jadi selama 1 bulan ini Ibu merasa bahwa sekarang sudah belajar banyak hal di modul ya, terutama sekarang sudah belajar tentang modul 2.3 ya, tentang coaching. Jadi kemudian juga kemarin belajar tentang kompetensi sosial emosional, di mana Ibu sudah sudah menyelesaikan dah ya tugas-tugas yang ada di modul di LMS. Kemudian Ibu sudah menerapkannya juga di kelas ya, terutama yang sudah terapkan adalah prakarsa perubahan ya, menggunakan tahapan Bagja. Itu kemarin membuat tahapan Bagja untuk inisiasi meningkatkan kemampuan matematika anak ya. Nah, itu logika ya, logika matematika anak pada pelajaran matematika di SMK. Luar biasa Bu. Yang tidak anggap sebagai capaian selama 1 bulan ini apa? Jadi implementasi dari modul 2 yang sudah saya pelajari mengenai KSE, kemudian bagaimana membuat keyakinan kelas, itu saya implementasikan di dalam kelas pembelajaran, yaitu adalah membuat keyakinan kelas bersama murid, kemudian menyelesaikan masalah murid dengan menggunakan menerapkan segitiga restitusi, kemudian membuat pertemuan dengan kepala sekolah dengan rekan-rekan guru untuk mensosialisasikan budaya positif mengenai hal ini, mengenai keyakinan kelas juga yang ingin saya sosialisasikan kepada seluruh rekan-rekan guru supaya bisa diterapkan di semua kelas. Wah, luar biasa ya. Jadi apa yang sudah jelaskan tadi sebagai capaian selama 1 bulan ini. Jadi yang pertama itu Ibu sudah belajar tentang KSE ya, kompetensi sosial emosional. Kemudian juga sudah menerapkan keyakinan kelas ya di kelasnya Ibu. Kemudian juga sudah menyelesaikan masalah murid yang ada di sekolah Ibu dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian juga sudah mensosialisasikan budaya positif ya di sekolah pada modul 1.4 ya Bu ya. Kemudian juga tentu saja kemarin Bapak Ibu sudah berhasil memfasilitasi ya proses diskusi visi yang ada di sekolah, luar biasa. Kemudian juga ibu itu mensosialisasikan tentang keyakinan kelas ya, agar semua kelas juga memiliki keyakinan kelas. Luar biasa Ibu Jamilatun pencapaiannya. Kemudian bagaimana implementasi tindak lanjut dari pendampingan kita yang kemarin Bu?
Dari pendampingan kedua, di sana kan membuat pertemuan dengan rekan-rekan guru dan diikuti juga oleh kepala sekolah, dan merumuskan visi sekolah yang dikaitkan dengan visi guru penggerak, bagaimana nantinya visi guru penggerak itu bisa diimplementasikan ke dalam visi sekolah. Tentunya kepala sekolah dan rekan-rekan guru memperbaiki visi sekolah yang sudah ada dengan menambahkan unsur-unsur yang ada pada visi guru penggerak. Oke, luar biasa ya. Luar biasa ya, berarti langsung ada tindak lanjut dari proses diskusi kemarin. Jadi setelah kemarin kita diskusi tentang visi sekolah yang berpihak pada murid, akhirnya tercapai kesepakatan ya buat akan ada perubahan. Ada perubahan. Sekolah tuh sudah menyambut baik dengan melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan visi sekolah yang berpihak pada murid. Luar biasa Bu ya. Kemudian selanjutnya, apa rencana ke depan untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang Ibu Jamilatun miliki? Ya. Rencana kedepannya tentu adalah mengoptimalkan budaya positif yang sudah ada, di sekolah dengan mengajak seluruh warga sekolah, kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah tentang keyakinan kelas yang saya ingin semua kelas itu harus memiliki. Kemudian mengoptimalkan program-program kegiatan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dengan merencanakan program pendukung dengan berkolaborasi dengan seluruh rekan-rekan guru. Jadi rencana ke depan yang ingin Ibu rencanakan adalah yang pertama adalah mengoptimalkan ya penerapan budaya positif di sekolah. Mohon maaf. Jadi saya ulangi bahwa rencana ke depan yang Ibu Jamilatun rencanakan adalah mengoptimalkan budaya positif yang ada di sekolah ya. Kemudian yang kedua adalah berdiskusi ya dengan kepala sekolah dalam hal bagaimana keyakinan kelas ini bisa dibuat ya oleh guru-guru di kelas masing-masing. Kemudian mengutamakan program-program sekolah yang mencerminkan nilai profil pelajar Pancasila ya di sekolah dengan merencanakan program-program pendukung ya, tentu saja dengan berkolaborasi dengan rekan. Nah, program-program kalau boleh tahu nih Bu Jamilatun, program-program pendukung yang sudah maksud itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Program-program pendukung lainnya adalah kami pernah mengadakan lomba kebersihan kelas. Jadi itu dilaksanakan dalam satu semester. Jadi penilaiannya itu adalah setiap oleh semua guru yang masuk di jamnya itu nanti dilaporkan ke wali kelas, kemudian wali kelas akan melaporkan ke kesiswaan. Itu ya. Kemudian penunjang lainnya adalah itu tahfiz yang jadi program andalan sebagai bentuk mewujudkan keimanan dan ketakwaan. Jadi program-program pendukung yang dimaksud sama Bu Jamilatun tadi adalah program-program yang juga pernah dilaksanakan di sekolah. Misalnya adalah lomba kebersihan ya dilaksanakan di sekolah, juga ada program tahfiz ya sebagai program pendukung, di mana tahfiz itu merupakan sebuah program yang bisa juga mendukung profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beranak mulia ya. Luar biasa Bu. Kemudian siapa saja yang akan Ibu Jamilatun libatkan ya untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Ibu miliki? Tentu yang ingin saya dilibatkan adalah semua warga sekolah, terlebih dari dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, kesiswaan, wali kelas. Itu sangat memberi peran yang besar dalam pengembangan diri saya sebagai guru penggerak. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari apa yang sudah jelaskan tadi, bahwa pihak-pihak yang ingin sudah ikut libatkan ya dalam proses ini adalah tentu warga sekolah semuanya. Yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian rekan guru, kemudian siswa juga ya. Luar biasa. Misalnya yang spesifik lagi seperti kesiswaan, wali kelas ya, untuk bisa meningkatkan kompetensi guru penggerak yang sudah miliki. Baiklah Bu Jamilatun, sekarang kita ke titik sesi yang kedua ya, di mana Ibu akan merefleksikan hasil survei atau feedback 360 derajat yang dari penelitian sendiri tentang kompetensi guru penggerak ya. Yang pertama,
apa pengalaman atau materi pembelajaran baru yang Ibu Jamilatun peroleh dari umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak? Jadi pengalaman baru dalam menerapkan dari umpan balik ya dalam penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak, itulah ketika saya menerapkan segitiga restitusi, di mana untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Kemudian di sana siswa merasa senang ketika saya menerapkan segitiga restitusi. Kemudian saya juga mulai berdiskusi dengan rekan guru untuk mengobservasi proses pembelajaran yang saya terapkan, supaya nantinya saya ingin guru yang mengobservasi saya bisa memberikan umpan balik sebagai bentuk peningkatan kompetensi yang saya miliki. Oke. Berarti pengalaman atau pembelajaran baru di sini artinya Ibu Jamilatun, saya perlu kembali ya. Jadi konfirmasi bahwa pembelajaran baru yang Ibu terima di sini setelah melihat umpan balik ada hal yang ingin ditingkatkan ya. Ya. Satu hal ya, yaitu kompetensinya adalah Ibu Jamilatun ingin teman lain mengobservasi kelasnya, karena itu ada di kompetensi guru penggerak ya, dan itu ingin Ibu tingkatkan. Luar biasa. Berarti di situ saya bisa ambil kesimpulan bahwa pembelajaran barunya adalah bahwa Ibu ingin meningkatkan ya kompetensi guru penggerak yang melalui tadi ya, misalnya penerapan budaya positif dengan segitiga restitusi ya. Kemudian yang kedua tadi adalah dengan proses observasi di kelas pembelajaran Bu Guru. Luar biasa Bu. Kemudian yang kedua, bagaimana emosi atau perasaan-perasaan yang muncul ya dalam diri Ibu Jamilatun yang Ibu rasakan terkait pengalaman menerima umpan balik ini? Silakan Bu. Tentu dalam menerima umpan balik yang sudah diberikan oleh rekan guru, kepala sekolah ataupun murid-murid, tentu saya merasa senang, terbuka, karena saya bisa merefleksi lebih awal keterampilan yang saya miliki. Kemudian saya berterima kasih karena sudah terlibat sebagai pengamat dalam kegiatan guru penggerak yang saya lakukan di sekolah. Oke, baiklah Bu Jamilatun. Sekarang kita lanjut yang ketiga ya. Apa yang sudah baik ya, yang berkaitan dengan keterlibatan SIDE dalam proses umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Mungkin dijelaskan aja apa yang sudah baiknya. Yang sudah baik dari proses umpan balik dari rekan guru maupun kepala sekolah dan anak-anak adalah saya memang saya memberikan menjelaskan kepada rekan guru, kepala sekolah dan anak-anak dan murid-murid untuk memberikan pendapatnya, memberikan masukannya terhadap instrumen yang saya berikan, dan saya tidak mengintervensi apapun nanti pendapat dari instrumen yang diberikan, umpan balik yang diberikan. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan, jadi Bu Jamilatun, yang sudah baik menurut Bu Jamilatun itu adalah jadi sudah menyerahkan lembar umpan balik tanpa mengintervensi ya. Jadi coba nanti pada saat itu Ibu menjelaskan ya, misalnya ini penilaiannya ini harus dinilai seperti itu aja ya. Jadi selain itu mereka diminta untuk jujur aja memberikan penilaian apa adanya, dan itu tidak berpengaruh terhadap apapun ya, hubungan kerja maupun dan lain sebagainya ya. Luar biasa, menurut saya itu sudah baik ya Bu Jamilatun. Kemudian yang perlu diperbaiki, mungkin ada hal yang perlu diperbaiki mengenai keterlibatan SIDE dalam dalam memberi proses umpan balik dan penilaian pribadi. Coba Bu Jamilatun mungkin bisa mengelaborasi. Mungkin yang perlu diperbaiki adalah saya harus mendampingi ketika murid-murid mengisi instrumen yang saya berikan, kemudian rekan-rekan yang mengisi instrumen juga, sekalipun saya sudah menjelaskan, tapi kalau saya tidak mendampingi, takutnya nanti ada perbedaan pandangan tentang isi instrumen yang diisi ketika ya begitu. Oke, luar biasa ya. Jadi mungkin nanti yang perlu diperbaiki ke depannya, mungkin proses dari pemberian umpan balik itu nanti Ibu Jamilatun mendampingi ya, terutama anak-anak ya, siswa ya, didampingi sehingga nanti tidak ada yang
berbeda pendapat ya tentang isi instrumen, sehingga nanti berarti penilaian ke ibu itu lebih konsisten ya, maksudnya selaras ya, tidak ada perbedaan antara yang lain dengan antara satu dengan yang lain ya. Jadi mungkin dijelaskan dulu ya. Oke, luar biasa. Kemudian selanjutnya, bagaimana keterkaitan pengalaman menerima umpan balik dan melakukan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak terhadap kompetensi diri dan kematangan pribadi Ibu Jamilatun? Jadi keterkaitan pengalaman menerima umpan balik dari warga sekolah, kepala sekolah, rekan-rekan guru maupun siswa adalah tentu dalam penilaian dalam sangat mempengaruhi peningkatan kompetensi saya sebagai guru penggerak, sehingga saya akan lebih banyak mempersiapkan diri untuk menguatkan kompetensi yang sudah saya miliki. Oke, luar biasa. Jadi dari penilaian yang atau survei yang 360 derajat, jadi dari hasil penerima umpan balik tersebut, Ibu Jamilatun merasa itu bisa meningkatkan kompetensi ya. Kenapa? Karena dari penilaian itu ibu akan belajar lebih baik lagi, lebih banyak lagi untuk meningkatkan kompetensi diri. Luar biasa ya. Kemudian selanjutnya, apa pertanyaan-pertanyaan kritis berhubungan dengan konsep materi umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak yang ingin Ibu Jamilatun gali lagi? Pertanyaan kritis berhubungan dengan konsep materi umpan balik ya, yang paling mendasar sebenarnya adalah bagaimana menguatkan budaya positif yang sudah berjalan agar menjadi karakter bagi seluruh warga sekolah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memperkenalkan keyakinan kelas kepada seluruh rekan guru agar keyakinan kelas ini terwujud dalam semua kelas. Kemudian bagaimana membangun kolaborasi yang saling mendukung antar semua warga sekolah. Itu mungkin pertanyaan penting yang ingin saya ajukan. Ini kalau saya bisa katakan bagaimana menguatkan budaya positif di sekolah. Nah, kalau saya tanya kembali ke Ibu Jamilatun nih, menurut Ibu bagaimana supaya budaya positif yang ada di sekolah ini bisa lebih kuat lagi? Menurut Ibu bagaimana? Untuk menguatkan budaya positif, tentu dari budaya positif untuk menguatkan budaya positif yang sudah ada, tentu yang supaya lebih berkarakter di seluruh murid-murid, tentu harus dievaluasi, tentu harus dikontrol dengan maksimal oleh kesiswaan, oleh wali kelas. Kemudian supaya nantinya dari pengontrolan itu akan diberikan direfleksi kembali, dievaluasi kembali apakah sudah maksimal atau tidak. Dan tentunya dari budaya positif yang sudah berjalan ini, bagaimana supaya kita berkolaborasi, bekerja sama supaya budaya positif berjalan dengan maksimal. Berarti intinya adalah kolaborasi ya. Jadi kalau saya bisa lihat tadi bahwa memang butuh kolaborasi rekan-rekan ya, terutama di sini tidak hanya kesiswaan ya, tadi guru bilang, berarti semua harus ikut terlibat ya dalam menerapkan budaya positif ini. Nah, sekarang kalau yang kedua ini mengoptimalkan keyakinan kelas. Nah, ini apakah sudah dibuat ya keyakinan kelas kalau di kelasnya Bu Jamilatun? Ya, sudah dibuat. Nah, sekarang Ibu kan ingin kelas-kelas lain juga membuatnya. Nah, bagaimana menurut ide supaya bisa nih dikenalkan ya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin sekali semua kelas ini, terutama yang berperan penting adalah wali kelas. Wali kelas ini memiliki keyakinan kelas yang memang harus disepakati, diyakini oleh kelasnya masing-masing. Untuk saat ini mungkin saya berencana untuk berdiskusi dengan kepala sekolah, bagaimana nanti kepala sekolah membuat pertemuan kepada seluruh rekan guru atau yang dikhususkan adalah wali kelas untuk mulai merencanakan membuat keyakinan kelas. Wah, luar biasa. Nah, itu udah ketemu solusinya. Jadi nanti dengan berdiskusi dengan kepala sekolah, nanti mungkin kepala sekolah bisa membuat action, mengumpulkan rekan-rekan ya wali kelas, sehingga kita bisa mulai nih membuat keyakinan kelas. Atau seandainya nih Bu,
tidak dimulai dari kepala sekolah, kira-kira cara lain nih yang bisa saya lakukan apa untuk supaya teman itu wali kelasnya bisa memiliki keyakinan kelas? Ada nggak cara lain selain kita berkoordinasi dengan kepala sekolah? Mungkin ada langkah-langkah khusus yang bisa kita lakukan, ada nggak? Berarti saya sendiri yang harus memperkenalkan keyakinan kelas itu kepada seluruh warga sekolah ya, warga terutama guru-guru atau kelas lain, bahwa kelas yang saya ajarkan sudah memiliki keyakinan kelas. Nah itu bisa aja itu menjadi sebuah langkah ya. Nah kan jadi tadi Ibu udah jelaskan bisa aja langsung sendiri, jadi nanti kelas lain bisa aja mencontoh dari kelas Ibu ya, luar biasa. Mungkin bisa dimulai dari satu kelas kan, kemudian bertambah ke kelas yang lain, luar biasa. Kemudian kalau lebih spesifiknya nih saya tanya ya tentang pertanyaan lebih spesifik tentang konsep materi umpan balik. Kan di materi umpan balik itu ada 4 kompetensi guru penggerak ya yang dinilai ya. Yang pertama adalah mengembangkan diri dan orang lain ya, kemudian pemimpin pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah memimpin manajemen sekolah, dan yang keempat adalah pengembangan sekolah, ikut terlibat dalam pengembangan sekolah. Nah mungkin ada materi-materi ya itu yang ingin Ibu gali lebih jauh lagi, ada nggak materi umpan balik tersebut? Itu guru penggerak itu harus lebih meningkatkan kompetensinya dalam setiap penerapan modul yang sudah dipelajari di LMS. Berarti intinya guru penggerak harus menerapkan materi modul. Kemudian selanjutnya Bun, tulis mungkin bisa Ibu sebutkan ya materi umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak yang telah Ibu pelajari berdasarkan pemikiran pribadi. Mungkin dielaborasi saja materi umpan balik yang Ibu berdasarkan pemikiran Ibu sendiri. Mungkin lebih kepada ini ya, pengembangan diri dan orang lain ya. Jadi bentuknya adalah bagaimana pembelajaran dari modul-modul yang sudah saya dapatkan itu saya terapkan, saya perkenalkan kepada seluruh warga sekolah sebagai bentuk pengembangan diri. Kemudian saya memperkenalkan kepada rekan-rekan guru agar bisa menerapkan apa yang sudah saya sosialisasikan itu. Oke. Berarti ya yang sudah materi umpan balik yang berdasarkan pemikiran pribadi, yaitu jadi Ibu fokus pada mengembangkan diri dan orang lain ya. Di sini di poin mengembangkan diri dan orang lain, bagaimana fokusnya setelah mempelajari apa yang ada di modul itu bisa mempraktikkan dan juga membaginya ke rekan-rekan guru yang lain ya. Kemudian apa yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan SIDO dalam proses belajar umpan balik dan menilai sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Mungkin tadi udah dijelaskan dulu di awal ya, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali apa yang sudah baik. Yang sudah baik dari umpan balik ya. Saya berperan aktif dalam berperan aktif dalam memperkenalkan budaya positif, kemudian membuat diskusi kecil dengan rekan-rekan guru dalam mendiskusikan langkah apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Oke. Jadi apa yang sudah baik dari keterlibatan Ibu dalam proses umpan balik ini adalah yang sudah baik, yaitu sudah ada disiplin positif ya, sudah ada disiplin positif atau budaya positif. Kemudian nanti Ibu juga melakukan diskusi kecil dengan rekan guru ya, luar biasa. Kemudian lanjutannya apa yang perlu diperbaiki dari terkait keterlibatan SIDO ya dalam materi umpan balik, mungkin bisa dijelaskan dulu. Yang perlu diperbaiki ya dari umpan balik itu ya, yang perlu diperbaiki adalah sebenarnya bagaimana saya mendampingi teman-teman, rekan-rekan guru dan murid-murid dalam
dalam pengisian instrumen yang sudah saya berikan agar tidak terjadi ketimpangan jawaban terhadap kondisi real yang memang seharusnya diketahui oleh rekan-rekan guru dan murid-murid. Jadi yang sudah yang perlu diperbaiki ke depannya adalah bagaimana Ibu mendampingi ya rekan-rekan guru, terutama murid ya, dalam mengisi instrumen, sehingga murid-murid juga mungkin ada pertanyaan nanti bisa langsung bertanya ya, lebih paham lagi tentang materi umpan balik. Oke. Baiklah, kemudian kita akan membuat keterhubungan ya, bagaimana pengalaman Ibu di masa lalu ya terkait materi umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak ini sebelum mempelajarinya. Mungkin ada sebelum mempelajari materi umpan balik di program guru penggerak, mungkin Ibu punya pengalaman tentang menerima umpan balik. Bisa dijelaskan? Ketika melaksanakan program sekolah, biasanya kami kurang perencanaan. Kurang merencanakan apa yang harus dikerjakan nanti, bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana hasilnya. Itu mungkin kurang merencanakan daripada program-program yang sudah dilaksanakan. Mungkin perlu dijelaskan kembali terkait umpan balik ya, kalau kira-kira tadi ada hubungannya dengan umpan balik nggak? Kalau yang tadi membuat perencanaan, misalnya umpan balik, misalnya Ibu melakukan supervisi akademik, misalnya dinilai oleh teman kemudian diberikan umpan balik, ada nggak punya pengalaman seperti itu? Ya berarti supervisi di kelas kemudian jumlah tahun kurang ini kayak gitulah umpan balik itu seperti itu, jadi masukan seperti itu. Ada nggak sih dia punya pengalaman sebelumnya memang sudah disupervisi oleh kepala sekolah. Kemudian dari supervisi oleh kepala sekolah itu, kepala sekolah memberikan umpan balik untuk lebih banyak memperbaiki metode mengajar, kemudian gaya belajar juga yang saya gunakan. Itu Ibu. Oke. Berarti di sini pengalaman Side ya sebelum belajar. Nah, ini sebenarnya sudah menerima umpan balik sebelumnya, yaitu ketika dilakukan supervisi oleh kepala sekolah. Jadi Ibu guru dinilai proses pembelajaran di kelas, kemudian langsung diberikan penilaian itu secara lisan atau secara tertulis ya Bu? Penilaian langsung. Secara langsung ya. Jadi dinilai mungkin umpan baliknya bisa aja berupa komentar metode mengajarnya ya, kemudian atau gaya belajar Ibu. Komentar di RPP. Komentar, tertulis juga ya? Iya, tertulis. Luar biasa. Berarti kemudian yang kedua, bagaimana rencana Ibu menerapkan materi umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak ini ke depannya? Mungkin Ibu punya rencana terkait peningkatan hal-hal yang ingin ditingkatkan dalam materi umpan balik atau bagaimana? Bisa dijelaskan, Bu? Mungkin rencananya adalah mensosialisasikannya kepada kelas terutama maupun kepada rekan guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian saya tentu merencanakan pembelajaran, dengan menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran yang bisa mendukung proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Jadi mungkin yang tadi sudah dijelaskan bahwa rencana kedepannya adalah bagaimana Ibu mensosialisasikan ke kelas-kelas ya, ke rekan-rekan guru terkait pembelajaran ya, sebelum pembelajaran ya, apa yang mungkin ini terkait dengan kompetensi Ibu akan meminta disupervisi oleh teman ya. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana merencanakan pembelajaran yang mendukung ya, begitu ya, menyiapkan pembelajaran yang mendukung proses belajar mengajar di kelas. Wah, luar biasa ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana hubungan materi umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak dengan praktik baik materi sebelumnya? Ada nggak hubungannya antara materi umpan balik ini dengan praktik baik dari materi sebelumnya? Kan materi murid banyak praktik baik. Ada nggak hubungannya? Sangat berhubungan antara umpan balik yang sudah diberikan dengan praktik baik yang sudah diterima. Tentu dari umpan balik yang diberikan oleh rekan guru dan murid-murid ini bisa nanti sebagai acuan untuk saya dalam menerapkan praktik baik yang ada di sekolah. Oke. Jadi hubungannya sangat erat ya, karena nanti ini bisa menjadi sebuah acuan Ibu ya. Jadi materi umpan balik ini bisa jadi acuan Ibu untuk bisa mengembangkan program-program sekolah ya, lebih baik lagi.
Kemudian bagus Bu. Kemudian seterusnya, apa materi lain terkait materi umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak yang Ibu pelajari dari sumber lain di luar program guru penggerak? Sebenarnya pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran KSE. Jadi ada namanya keterampilan intelligence question, kemudian emotional question sama spiritual question. Jadi 3 bentuk spiritual ini bentuk keterampilan ini saling ya, emotional question itu spiritual dan intelijensi. Emotional, spiritual question. Ya, sama intelligence. Jadi materi ini memang pernah saya baca-baca, saya pernah pelajari. Jadi ketika mendapatkannya di LMS, saya mengaitkan dengan itu. Tetapi mungkin yang belum masuk di sini adalah keterampilan spiritual yang memang sangat berkaitan erat dengan keterampilan sosial emosional. Dan itu juga harus dimiliki oleh guru penggerak. Jadi menurut Ibu ada materi lain ya terkait materi umpan balik ini, di mana dalam umpan balik itu kan ada kompetensi seorang guru penggerak, yaitu kematangan emosional dan spiritual. Ya, ada nggak ya Bu? Ya. Nah Ibu sudah mempelajari sebelumnya itu tentang ESQ ya dan IQ ya, emotional question, kemudian spiritual question sama intellectual question ya. Jadi 3 kompetensi itu, dari spiritual, kompetensi emosionalnya sampai intelijensinya. Ketiga hal tersebut sangat diperlukan ya, terutama dalam kompetensi sebagai seorang guru penggerak. Luar biasa Bu ya. Jadi sekarang kita akan merefleksi tentang rencana pembelajaran sosial emosional. Apakah Ibu sudah mempelajari tentang pembelajaran di modul 2.2? Sudah belajar. 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, bisa nggak Ibu jelaskan tentang pembelajaran sosial emosional? Jadi dalam modul 2.2 itu pembelajaran tentang KSE, sosial emosional. Di sana saya mendapatkan pembelajaran tentang kerangka pembelajaran sosial emosional KESEL, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran penuh sebagai dasar dari penguatan 5 kompetensi dasar sosial emosional. Kemudian adalah pembelajaran KSE di sekolah maupun di kelas. Jadi yang sudah pelajari di modul 2.2 yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Ya. Jadi di situ ada 5 kompetensi yang dipelajari. Yang pertama adalah kesadaran diri, kemudian pengaturan diri atau manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, kemampuan berelasi ya, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya, yang kemudian dilaksanakan dengan kesadaran penuh atau praktek mindfulness ya. Kemudian yang kedua adalah diintegrasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Luar biasa. Kemudian apakah Ibu sudah merencanakan nih pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas Ibu? Sudah. Saya menerapkan KSE dalam materi logika matematika. Luar biasa. Kemudian jika sudah, mungkin Ibu bisa menjelaskan seperti apa perencanaan yang sudah Ibu buat? Kompetensi sosial dan emosional yang ingin diimplementasikan dalam pembelajaran matematika, materi logika terutama adalah keterampilan berelasi dan keterampilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika awal pembelajaran membuka pembelajaran untuk meningkatkan, menumbuhkan kesadaran diri murid, tentu meminta kepada seluruh siswa untuk membuka pembelajaran dengan berdoa bersama. Itu sebagai bentuk kesadaran diri bahwa kita harus ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kemudian di kegiatan intinya adalah kemudian karena saya menggunakan metode diskusi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi masukan atau pendapat yang diajukan dalam kelompok diskusi itu bisa dipertanggungjawabkan oleh murid, oleh kelompoknya. Luar biasa ya. Jadi perencanaannya adalah dengan menerapkan di sini kalau tidak salah ada 2 ya. Yang pertama adalah
kemampuan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tapi ada juga tadi yang muncul kesadaran diri, Kesadaran ya, diri. di mana pada saat kegiatan awal anak-anak akan berdoa, ya, tentu itu adalah fokus kompetensi sosial emosional yang dikembangkan adalah tentang kesadaran diri. Kemudian pada saat berkelompok nanti di kegiatan inti itu fokusnya adalah mereka bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Luar biasa. Kemudian yang keempat nih, apa harapan ibu setelah ibu menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas yang ibu ampu? Harapan ke depan. Tentu dari pembelajaran KSE yang saya terapkan dalam materi pembelajaran yang saya ajarkan adalah nantinya saya ingin dari penerapan KSE ini anak-anak memiliki kesadaran sendiri, memiliki manajemen sendiri, terutama manajemen tentang tugas-tugas yang saya berikan, tugas-tugas berkelanjutan tentunya, karena setiap hari kan ada tugas matematika. Jadi dari tugas-tugas itu bisa di manage oleh anak sendiri, karena banyak tugas sekolah kan yang harus mereka kerjakan, bukan tugas dari saya saja. Kemudian dari tugas-tugas yang saya berikan, tentu saya ingin anak-anak didik saya itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang saya berikan agar segera diselesaikan lebih awal. Jadi kalau bisa simpulkan bahwa harapan ke depan bahwa anak-anak ini targetnya, ya Bu Jamilatun, bahwa anak-anak nantinya akan memiliki kesadaran diri, kemudian juga akan memiliki rasa manajemen diri, ya, untuk terkait tugas-tugas yang diberikan. Karena dalam matematika tentu banyak tugas, ya. Kemudian nanti setelah mampu manajemen diri, diharapkan anak-anak juga memiliki rasa tanggung jawab, ya, terhadap tugas mereka. Luar biasa. Jadi sekarang kita akan lanjut ke refleksi keterlaksanaan tahapan Bagja. Yang pertama, apa pengalaman atau materi baru atau materi pembelajaran baru yang Ibu Jamilatun dapat dari materi tahapan Bagja? Pengalaman baru dari materi tahapan Bagja adalah ketika menerapkannya langsung tentunya, karena sebelumnya memang saya jujur belum pernah menerapkan dan baru mendengar tahapan Bagja sebagai bentuk prakarsa perubahan. Jadi sebelumnya itu dalam hampir semua program yang kami laksanakan itu tidak melewati proses dari segi merencanakan sampai dengan detailnya, sampai refleksi, karena setiap merencanakan pasti langsung eksekusi gitu ya. Jadi luar biasa ya bahwa pengalaman barunya, ya, karena ini adalah materi baru, ya. Jadi ketika belajar materi Bagja ini tentu ini adalah pengalaman baru bagi Bu Jamilatun, ya. Karena sebelumnya ketika membuat program di sekolah, ya, tentu tidak melewati alur yang sangat detail, ya, seperti ini. Jadi biasanya ketika membuat program langsung aja mengeksekusi program tersebut. Oke, selanjutnya, bagaimana emosi yang Ibu Jamilatun rasakan terkait pengalaman belajar materi Bagja? Saya senang dan tentu tertarik, karena ketika melihat atau mendengar dan menerima materi ini, saya langsung tertarik dan ingin segera menerapkan tahapan Bagja ini ke dalam perencanaan program-program sekolah. Jadi senang, ya, karena ini, dan juga tertarik tentunya, ya, Bu Jamilatun senang dan tertarik dan sangat tertarik bagaimana menerapkan Bagja ini dalam program-program yang ada di sekolah. Luar biasa. Kemudian apa yang sudah baik nih berkaitan dengan materi Bagja dan keterlibatan Ibu dalam proses membuat Bagja? Nah, kan kemarin sudah membuat, ya. Nah, itu apa proses yang sudah baik menurut Ibu? Ketika membuat Bagja, terutama dalam pembelajaran kemarin yang sudah baik itu, saya merasa yang sudah baik itu adalah ketika tahapan jabarkan rencana dan atur eksekusi. Kenapa, Bu, bisa begitu? Karena sebelumnya, ya, karena ini kan materi baru, ya. Ketika membuat sebuah program sekolah atau program kelas, biasanya kan langsung mengeksekusi, langsung melaksanakan. Jadi ketika membuat program dengan menggunakan tahapan Bagja, dengan jabarkan rencana dan atur eksekusi ini adalah karena hal yang sudah biasa saya lakukan, jadi lebih enak, lebih gampang dalam pelaksanaannya gitu.
Jadi yang sudah baik artinya ketika membuat bagja kemarin itu adalah jabarkan rencana dan atur eksekusi. Jadi ibu merasa itu sudah bisa ya, lebih lihai atau lebih mantap ketika membuat tahapan itu, karena ibu merasa sudah terbiasa ya di sekolah itu melakukan proses tersebut. Kemudian kalau tadi apa yang sudah baik, sekarang apa yang perlu diperbaiki terkait tentang keterlibatan ibu dalam proses pembuatan tahapan bagja. Yang ini ya belum baik ya. Yang perlu diperbaiki. Yang perlu diperbaiki itu adalah ambil pelajaran. Karena di sana tuh dalam tahapan mengambil pelajaran itu kan kita harus melihat siapa yang sudah melaksanakan ya. Siapa yang sudah melaksanakan, kemudian mengidentifikasi ya, dimasuk di sana mengidentifikasi. Karena memang tahapan itu ya jarang sekali saya terapkan gitu. Perbaiki ke depannya adalah terkait proses keterlibatan ibu dalam proses membuat baja, yaitu misalnya di tahap ambil pelajaran ya, karena di tahapan ini itu ibu itu akan mengidentifikasi dan juga mencari tahu siapa yang sudah berhasil dalam program ini. Nah itu mungkin yang perlu ibu eksplor lebih lanjut. Wah luar biasa ya Bu, mudah-mudahan bisa terus dilakukan. Kemudian bagaimana keterkaitan pengalaman materi tahapan bagja terhadap kompetensi diri Ibu Jamilatun dan juga kematangan pribadi Ibu? Tentu pengalaman dalam menerapkan materi tahapan bagja ini sangat mempengaruhi kompetensi saya dalam lebih menguatkan, lebih mematangkan diri saya dalam program guru penggerak. Kemudian menerapkan bagja ini dalam pembelajaran meningkatkan keterampilan saya dalam menyampaikan materi matematika karena materi tahapan bagja ini adalah struktural, jadi lebih memudahkan saya dalam merencanakan pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas. Jadi keterkaitan antara kematangan pribadi dan juga kompetensi. Jadi dengan belajar bagja itu ibu sudah bisa meningkatkan kompetensi diri ibu ya. Dan juga kematangan pribadi. Misalnya keterampilan dalam pelajaran matematika. Jadi ketika membuat prakasa perubahan menggunakan bagja yang struktural itu memudahkan ibu ya dalam mempraktekannya di kelas. Luar biasa. Kemudian sekarang kita akan menganalisis implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan kritis ya Bu Jamilatun yang berhubungan dengan konsep materi bagja ini yang ingin ibu gali lebih jauh? Pertanyaan kritis ya, terkait materi bagja. Bagaimana kenali potensi murid ini, terutama di tahapan di tahapan ambil pelajaran ya. Bagaimana kenali potensi murid dalam memahami ini berkaitan dengan materi ya. Berkaitan dengan materi yang saya sampaikan, bagaimana kenali potensi dari murid-murid yang saya ajarkan supaya dari tahapan-tahapan bagja tadi akan terstruktur gitu. Jadi yang ingin ibu gali terutama dia lebih pada langsung teknisnya ya. Jadi bagaimana ibu bisa kenali potensi murid dalam pembelajaran matematika. Nah mungkin kalau bisa saya bertanya kembali ke Ibu Jamilatun, menurut Ibu nih cara kita kenali potensi murid itu seperti apa? Untuk mengenali potensi murid, apalagi salah satu contoh Ibu ya dalam menerapkan bagja dalam materi analogi matematika, analogi konjungsi dan disjungsi dalam materi logika matematika itu kan harus ada kaitannya dengan materi fisika. Bagaimana nanti apakah murid-murid saya memahami tidak materi fisika tersebut. Jadi untuk mengenali itu saya harus berdiskusi dengan guru fisikanya sendiri, apakah anak-anak ini sudah memahami betul materi arus listrik ya. Wah, berarti kan itu udah terjawab ya pertanyaan Ibu tadi, bahwa Ibu ingin bagaimana kenali potensi murid terutama dalam pembelajaran tadi. Dan ternyata solusinya Ibu adalah terkait dengan pembelajaran itu mungkin nanti berkoordinasi atau berkomunikasi dengan guru fisika.
Iya, menanyakan bagaimana sejauh mana anak-anak sejauh ini mana sudah memahami tentang konsep listrik ya. arus Arus listrik. ya, luar biasa. Kemudian selanjutnya, Dengan anakku. materi apa dalam tahapan bagja yang mungkin ibu bisa sebutkan ya, materi tahapan bagja yang ingin ibu pelajari menurut berdasarkan pemikiran Yang pribadi. sudah dipelajari. Heeh. Ya itu yang sudah saya pelajari tahapan bagja itu kan tadi membuat pertanyaan, kemudian mengambil pelajaran dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat, kemudian dari materi tahapan bagja yang sudah saya dapatkan di modul adalah membuat pertanyaan-pertanyaan, kemudian mengambil pelajaran dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat, kemudian gali mimpi, apa mimpi yang ingin didapatkan, yang ingin dituju dari perencanaan yang dibuat, kemudian menjabarkan rencana, yang terakhir adalah atur eksekusi. Jadi yang sudah dipelajari dalam tahapan bagja ini adalah gimana bahwa dalam tahapan-tahapan bagja itu ada yang pertama ada buat pertanyaan ya, kemudian mengambil pelajaran dari orang lain mungkin ya yang sudah berhasil dalam program yang serupa, kemudian gali mimpi, kemudian gali mimpi, kemudian yang keempat adalah jabarkan rencana, dan yang kelima adalah atur eksekusi. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut. Apa yang sudah baik dari keterlibatan yang berkaitan dengan keterlibatan ibu dalam proses belajar materi bagja? Yang sudah baik adalah ini jabarkan rencana dan atur eksekusi. Jabarkan rencana dan atur eksekusi. Oke. Berarti yang sudah baik ini tadi udah dijawab juga ya. Jadi bahwa proses yang sudah baik adalah jabarkan rencana dan atur eksekusi, di mana proses ini ibu sudah terbiasa melakukannya. Kemudian selanjutnya yang perlu diperbaiki, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang harus diperbaiki adalah ambil pelajaran, karena tahapan ini memang agak susah saya laksanakan karena harus mengambil pelajaran mungkin dari sekolah lain yang bisa saya ini gunakan acuan. Oke. Kalau boleh saya tanya kembali, jadi menurut yang perlu diperbaiki adalah ambil pelajaran. Misalnya kesulitannya ya karena harus mengambil pelajaran dari sekolah lain. Nah, menurut ibu solusinya ini mengambil pelajaran ini apa? Oke, baiklah. Jadi sekarang kita lanjutkan ya, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan ibu dalam proses belajar materi tahapan bagja? Yang harus diperbaiki adalah tahapan ambil pelajaran, yaitu menemukan kekuatan daripada rencana, merencanakan sebuah kegiatan. Oke. Jadi yang perlu diperbaiki ke depannya adalah di bagian ambil pelajaran ya, bagaimana menemukan ya dalam merencanakan sebuah kegiatan. Oke. Kemudian selanjutnya, bagaimana keterkaitan pengalaman belajar materi bagja terhadap kompetensi dan kematangan pribadi ibu? Pengalaman menerapkan materi tahapan bagja ini sangat mempengaruhi kompetensi dan kematangan diri saya. Bagaimana ketika saya menerapkan bagja dalam pembelajaran, meningkatkan keterampilan saya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian dari penerapan bagja sendiri dalam program sekolah tentu dapat membantu pelaksanaan dan keterlibatan semua pihak. Jadi intinya pengalaman materi belajar bagja ini bisa meningkatkan tentu keterlibatan semua pihak ya, dan juga bisa meningkatkan kompetensi diri Ya. Oke. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ya, membuat keterhubungan ya. Bagaimana pengalaman ibu di masa lalu ini terkait materi tahapan bagja sebelum mempelajarinya? Atau mungkin ibu sudah mengalami ya, atau pernah belajar tentang materi yang sama atau serupa dengan ini? Pengalaman masa lalu mengenai pelaksanaan program sekolah tentunya dalam melaksanakan semua program sekolah tentu tidak melalui tahapan-tahapan yang sebaik tahapan bagja, karena kami cenderung melaksanakan program itu dari tahapan
merencanakan kemudian langsung ke eksekusinya gitu. Oke. Jadi karena ini materi baru, mungkin ibu artinya pengalaman sebelumnya yang relevan itu biasanya ketika membuat program di sekolah itu langsung aja ke merencanakan, kemudian ke atur eksekusinya. Jadi ini tentu saja program Bagja, tahapan Bagja ini penting, terutama dalam merencanakan program sekolah. Kemudian kedua, bagaimana rencana ibu ke depan menerapkan materi tahapan Bagja ini ke depannya? Rencana kedepannya adalah tentu mensosialisasikannya kepada seluruh warga sekolah. Yang pertama adalah berdiskusi kepada kepala sekolah bagaimana nanti dengan atas bantuan kepala sekolah saya mensosialisasikannya kepada seluruh rekan-rekan guru dan murid-murid. Ada nggak yang lain? Cukup. Iya. Oke. Jadi rencana ke depan adalah bagaimana ini, karena ini penting ya. Jadi ibu ingin mensosialisasikan Bagja ini ke rekan-rekan. Dan caranya adalah dengan berdiskusi dengan kepala sekolah supaya rencana ini bisa terrealisasi ya. Begitu maksudnya ibu ya. Yeah. Kemudian selanjutnya semoga ya bisa dilaksanakan karena penting banget untuk membagi ini ke rekan-rekan sehingga semua bisa belajar tahapan Bagja yang sama. Kemudian selanjutnya bagaimana hubungan materi tahapan Bagja dengan praktik baik materi sebelumnya? Tahapan Bagja ini sangat membantu guru dan terutama saya ya, sangat membantu saya dalam memaksimalkan merencanakan kegiatan agar hasil yang saya inginkan itu tercapai dengan maksimal. Dalam tahapan Bagja ini kan memberikan gambaran kepada saya bagaimana menerapkan praktik baik ya, dalam praktik baik. Kemudian tentunya melalui tahapan Bagja ini dalam menerapkan praktik baik ini kemudian diperkenalkan kepada seluruh warga sekolah, tentunya harus melewati tahapan-tahapan daripada Bagja. Oke. Jadi luar biasa ya. Jadi maksudnya ibu bahwa hubungan materi tahapan Bagja dengan praktik baik sebelumnya, bahwa ini tahapan Bagja ini bisa membantu ibu ya terutama dalam maksimalkan rencana-rencana atau program yang ibu buat. Jadi rencana kegiatan misalnya supaya hasilnya lebih maksimal yang haruslah menggunakan tahapan Bagja. Kemudian yang kedua, bagaimana menerapkan praktik-praktik baik itu di dalam program sekolah tentunya mungkin nanti yang disosialisasikan ke teman sehingga semua program sekolah itu bisa menggunakan Bagja ya. Luar biasa. Kemudian apakah ada materi lain yang terkait materi tahapan Bagja yang ingin ibu pelajari dari sumber lain di luar program guru penggerak? Materi lainnya yang sudah dipelajari gitu ya. Seperti apa misalnya ya, refleksi. Silakan. Ya, mungkin dari tahapan Bagja ini adalah bagaimana merefleksikan daripada eksekusi daripada kegiatan yang sudah dilaksanakan itu supaya direfleksikan kembali, dievaluasi kembali agar lebih maksimal. Oke. Jadi mungkin ibu lebih fokus pada bagaimana Bagja ini bisa melakukan refleksi ya. Jadi artinya setelah melakukan Bagja itu direfleksikan gitu maksudnya ibu sehingga hasilnya lebih maksimal. Oke. Jadi mungkin karena materi baru juga ya, jadi mungkin ibu baru belajar materi ini di program guru penggerak ya. Kemudian selanjutnya ini adalah akhir dari pendampingan kita kali ini ya. Jadi kita akan melakukan refleksi proses pendampingan. Apa pembelajaran atau ide baru yang ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ketiga kali ini? Tentu hal baru ya. Ide baru dari pembelajaran baru yang saya dapatkan adalah bagaimana teknis memberikan instrumen kepada rekan guru atau instrumen kepada murid-murid, teknis menyampaikan instrumen itu sendiri. Jadi mungkin ibu menyoroti lebih spesifiknya ide baru adalah bagaimana tadi karena ibu merefleksikan tentang penyampaian kembali dari rekan. Jadi itu nanti ibu bisa belajar tentang bagaimana sih teknis memberikan umpan balik atau instrumen kepada rekan-rekan guru ya, sehingga mungkin hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan. dengan yang diharapkan ya. Kemudian yang kedua, apa yang sudah baik dari sesi pendampingan kita kali ini?
Yang sudah baik artinya Yang sudah baik adalah saya mampu nantinya menerapkan pendampingan ini ke dalam ke dalam proses pembelajaran, supaya keterampilan saya sebagai guru penggerak bisa lebih dimaksimalkan. ya, jadi yang sudah baik artinya ibu bisa merefleksikan ya, apa yang sudah ibu dapatkan ini ya, sehingga nantinya kedepannya itu bisa menjadi sebuah semangat baru untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih baik sebagai seorang, untuk bisa meningkatkan kompetensi berkembang. Amin. Semoga ini memberikan satu hal peningkatan yang baru-baru terus ya kepada ibu ya, pada saya juga ya, untuk kita berbuat lebih. Apa yang perlu diperbaiki dari pendamping atau pengajar praktik di pendampingan berikutnya? Jujur aja nggak apa-apa. Mungkin kehadiran, mungkin kalau bagaimana pendamping sudah mengarahkan saya dalam mengimplementasikan modul-modul yang sudah saya pelajari ke dalam proses pembelajaran atau program-program sekolah, tentu sudah bagus, tetapi mungkin lebih memaksimalkan waktu supaya lebih tepat dalam ini on time. Jadi waktu pendampingan maksudnya ya, oke. Waktu pendampingan. Jadi baiklah, untuk kedepannya mungkin waktu pendampingan itu lebih awal lagi ya. Tapi baiklah Bu Jamilatun, jadi saya ingatkan kembali bahwa nanti ibu karena ada PI keempat tentang supervisi akademik berbasis coaching, nanti ibu akan membuat atau menyusun RTP berdifferensiasi disertai dengan kompetensi sosial emosional ya. Dan budaya positif ya, nanti kita sepakati waktunya ibu ya, hingga tidak terjadi mungkin kendala-kendala yang kita takutkan ya. Kemudian RP yang disusun nanti akan dikirim ya, setelah ibu susun, kemudian nanti disusun itu di semester 2 ya, itu dilaksanakan di semester 2, kemudian sekitar bulan Maret, kemudian nanti minimal itu dibuat 2 jam pelajaran ya. Jadi sudah ada terintegrasi pembelajaran KSE dan berdifferensiasi. Di materi semester 2 di mata pelajaran yang ibu ampu. Oke. Terima kasih ibu atas terima kasih kembali ibu kali ini, kemudian penerimaannya. Saya mohon maaf ya, seandainya tadi mungkin kita ada kendala karena waktu dan kendala. Nanti kita akan perbaiki ke depannya ya. Kemudian saya yang saya bisa bilang tetap semangat ya bu. Ya insyaallah. Yang namanya Mudah-mudahan perubahan itu kan sesuatu yang tidak mudah. Ketika kita sudah mulai berubah ya, semoga tetap semangat ya, karena apa yang sudah kita lakukan udah baik. Tinggal terus konsisten dan terus semangat ibu. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.